seperti biasanya kita ketemu lagi di Awesome, obrolan sehat mental. Dan kali ini temanya tentang mental block. Saya akan ngobrol bareng Baskara Putra. Malam Hai Mas. Mas, Halo Mas malam. Aji. Oke Mas, terima Ya, kasih loh Mas ya, udah berkenan buat ini ngobrol bareng di IG Live ini. Ya, ya sama-sama eh, Mas. Makasih udah diajak loh. iya. Apa kabar Mas malam ini? Baik Mas, baik baik. Abis apa namanya eh, balik kerja tadi ada tapping, ada syuting. Pas nyampe Oh, rumah tadi langsung udah deket jam 8 gitu. Rapi-rapi oh, terus online. oke. Tapping video klip atau apa? Ya semacam konser online Konser gitu. online ya. Ya, Iya, iya, iya. Kita akan ya, ngobrol soal mental block. Ya, ya. saya rasa sebagian besar orang mengalami mental block. Kalau tidak, ya semua orang lah yang mengalami mental block. Kalau menurutmu, mental block itu apa, Mas? Buat saya pribadi itu saya mengartikan kesehatan mental atau hal-hal serupa itu dengan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara tubuh, antara fisik dan hati gitu loh, dan batin di dalam. Jadi di saat kayak badannya mau melakukan A, hatinya batinnya juga mau melakukan A gitu. Di saat badannya mau melakukan B, hatinya juga ingin melakukan B. Jadi di saat kondisinya mungkin contoh kecilnya kita harus kerja gitu, tapi apa namanya, kita tahu kita punya kewajiban untuk datang ke kantor bekerja hari ini, tapi hati kita tidak menginginkan untuk keluar dari kasur gitu. Itu buat saya itu kurang lebih ya itulah mental block gitu. Ada maksudnya kejadian-kejadian kecil, hal-hal seperti itu gitu. Ya, mental saya, hati Ya, saya nggak ya. mendukung apapun yang ingin saya kerjakan di saat itu gitu loh. Dan menurut saya pribadi pun sebenarnya mungkin tanda kutip kemalasan itu ujungnya akarnya tuh dari, kalau ditilik ulang akarnya dari mana tuh dari situ ya. Maksudnya mungkin kayak ada hal-hal lain yang membuat keadaan hati seseorang itu tidak enak gitu. Nggak, dia jadi nggak pengen ketemu orang, dia jadi nggak pengen ngomong, dia jadi nggak pengen makan, dia jadi nggak bisa kerja gitu. Kurang lebih itu pengertian pribadi saya gitu terhadap kayak Ya, ya. apa sih itu mental block gitu. Pernah ngalamin Pernah, pernah. mental block dan itu? Ya. uh, dan buat saya itu kayak hal yang wajar untuk dirasakan sama manusia gitu. Kebetulan dan kayak pertama kali saya dapat ide besar untuk menulis menari dengan bayangan gitu, album pertamanya Hindia juga karena kurang lebih mengalami mental block yang cukup panjang gitu waktu itu. Tapi untungnya bersyukurnya kayak di tengah-tengah proses itu, walaupun belum bisa berfungsi 100% seperti biasa, saya mulai mikir kayak ini kayaknya jadi kayak semacam energi berlebih yang harus dikeluarin, kalau enggak kayak makan dari dalam diri sendiri gitu loh. Dan akhirnya mulai nulis lagi, mulai mulai kayak duduk di depan keyboard gitu, mengambil gitar lagi, nulis ini nulis itu, dan ternyata ya bisa tersalurkan dari situ pada akhirnya. Kalau pengalamanmu penyebabnya apa sih yang kamu alami sendiri ya? Maksudnya supaya teman-teman mungkin bisa mendengar cerita dari pengalamanmu sehingga tentu saja mereka akan jadi tahu ada satu pilihan atau mungkin beberapa pilihan cara untuk berhadapan dengan mental block ini. Penyebabnya apa kalau yang pernah kamu alami? Mungkin sebenarnya trigger atau pemantiknya itu nggak cuma satu sih Mas, ada beberapa hal gitu ya, yang pelan pelan mungkin kecil menumpuk menumpuk menumpuk, dan tiba-tiba nggak disadarin ada suatu pikiran yang lewat datang dan bikin itu jadi kayak meledak gitu, jadi pecah. Waktu itu juga mungkin salah satunya itu di momen saya berusaha nulis album pertamanya Hindia itu baru banget Fish itu sebagai sebuah band yang memang apa namanya aktif bermusik ya secara secara profesional gitu, pindah dari satu panggung ke panggung lain, dari kota ke kota lain itu tiba-tiba gitu. Kami dari yang mungkin hanya main di tempat-tempat kecil gitu di Jakarta, Jabodetabek, mungkin kayak sebulan cuma 3 kali, cuma 4 kali, tiba-tiba langsung dikasih kesibukan dan dikasih kayak perhatian yang sangat besar, berubah dari 3-4 panggung sebulan tuh bisa jadi yang kayak 10, 12, 15 panggung sebulan gitu. Walaupun mungkin di saat itu pun juga belum, maksudnya kita masih menjalankan, belum kayak apa namanya dengan patokan mungkin secara profesional harganya segini atau apa gitu. Kita jalanin kan, ada tawaran kita suka, kita jalan aja gitu. Selama pesawat segala macam hotel itu di cover. Tapi ternyata perubahan rutinitas yang drastis itu tuh ada dampaknya juga gitu, yang saya nggak sadar waktu itu gitu. Yang tiba-tiba kayak suatu malam di hotel bisa yang kayak, oh ini gue udah kayak
kayak di rumah tuh mungkin kayak sehari sekarang cuma 2 hari 3 hari gitu di Jakarta. 3 hari tuh udah syukur banget. Biasanya baru nyampe rumah itu cuma bisa tidur semalam, packing, jadi kayak ganti bajunya, mana yang harus diganti, yang kotor harus dicuci, ambil baju baru lagi. Besok tuh subuh udah harus kayak di kantor label lagi karena subuhnya itu harus berangkat ke kota lain gitu, pesawatnya pagi. Pertunjukannya itu kita kita manggung itu jam 11 malam. Habis itu baru kelar kembali ke hotel itu jam 1, dan dari hotel itu nggak bisa langsung tidur juga, adrenalinnya masih ada, jadi ngobrol dulu sama anak-anak, sedangkan tuh mungkin jam 4 gitu, jam setengah 4 itu udah standby di lobby lagi, dan itu berlangsung terus tiba-tiba gitu. Waktu itu prosesnya lumayan tiba-tiba selama setahun, hampir setahun gitu, sampai akhirnya banyak hal-hal kecil yang mungkin ngeganjel gitu di hati saya gitu, hal-hal lain mungkin dari kayak pertemanan, terus kayak hubungan interpersonal saya yang lain segala macam, jadi sesuatu yang mungkin sebenarnya kalau nggak keadaannya nggak kayak gitu itu bisa bisa disikapi dengan batin yang lebih bijak gitu dan kepala yang lebih dingin. Tapi ternyata di momen itu saya jadi merasa nggak punya kesempatan lebih untuk bisa berpikir seperti itu dan mencerna semuanya seperti itu. Jadi tiba-tiba satu dua hal kecil yang sebenarnya udah lewat tuh jadi kepikiran lagi, jadi kepikiran lagi. Jadi mempertanyakan semuanya gitu, kayak apa saya salah pernah gini kayak gitu dulu, apa saya salah pernah kayak gini. Apakah ini benar kayak jalur karir yang saya inginkan gitu, tiba-tiba pas dulu pengen banget manggung sering, tiba-tiba pas dikasih panggung banyak gitu, dikasih kemudahan secara finansial, gitu saya merasa kayak ternyata bukan ini yang saya cari gitu. Hal-hal kayak gitu yang tiba-tiba persisnya tuh di malam apa saya lupa, cuman kayak tiba-tiba kayak keluar semua gitu dalam satu malam, kepikiran semua. Dan di momen itu ada masa itu selama 2 minggu lebih saya nggak bisa banyak berkegiatan gitu, cuman bengong gitu. Bisa bangun dari jam 9, dari jam 10 pagi, tapi baru bisa keluar kasur, keluar kamar tuh jam 3 sore. Dan sepanjang itu cuman kayak sekali 2 kali aja megang HP, balas orang gitu kalau ada kerjaan, taruh lagi, tau masih tiduran dan cuma ngeliat langit-langit aja di atas. Sampai akhirnya di tengah-tengah prosesnya itu yang kayak saya mikir, kayaknya mungkin bisa jadi kayak gini gara-gara saya jarang juga mungkin terbuka ke orang-orang terdekat saya, jarang cerita. Dan sebenarnya sampai sekarang pun, walaupun udah jauh lebih baik gitu dibanding dulu karena akhirnya ada kejadian itu, saya pun masih bisa bilang saya bukan tipe orang yang mudah bercerita gitu, gampang bercerita ke orang lain. Jadi saya merasa waktu itu mungkin saya bisa mulai bercerita dengan cara yang lebih halus gitu. Tidak semua orang perlu tahu persis kayak apa yang saya alamin, tapi setidaknya ada kelegaan yang bisa saya rasakan gitu. Dan saya akhirnya seriusin lagi proyek solo yang pernah saya coba bikin cuman 1-2 lagu doang gitu. Hindia waktu itu udah ada lagu tapi nggak serius. Coba bikin dulu, tulis dulu, ternyata ada benang merahnya. Terus saya kumpulin kayak semua yang saya pikirin tuh waktu itu 25 tahun apa aja yang saya pernah rasain. Jadi satu kesatuan yang kohesif gitu. Dan ternyata walaupun mungkin tidak bercerita secara frontal gitu, secara gamblang. Karena lagi-lagi saya pun punya ketakutan yang kayak kalau orang tahu persis kayak misalnya mungkin keadaan mental saya seperti apa gitu, atau secara klinis seperti apa, pandangan mereka akan jadi beda gitu ke saya gitu. Walaupun sebenarnya itu bukan hal yang seharusnya kan, tapi kan kenyataannya kadang-kadang kita kan di sini punya stigma seperti itu terhadap orang-orang dengan mungkin difabilitas, bukan disabilitas ya, tapi saya nggak suka bilang disabilitas karena buat saya differently able aja gitu, bisa juga dengan cara yang berbeda. Di hal-hal itu masih ada yang kayak saya mungkin belum bisa seberani itu cerita, tapi ternyata proses penciptaan album dan penulisan ini, proses kelahirannya Hindia itu membantu saya sangat banyak gitu dalam menanggapi mental block yang lumayan parah awal tahun lalu. Oh, itu terjadi berarti awal tahun lalu ya, tahun 2019-an berarti ya? 2019. Itu ya penyebabnya tadi sebatas yang aku tangkap dari apa yang kamu ceritakan adalah perubahan drastis dari yang mungkin beberapa kali aja manggung tapi terus tiba-tiba terus jadi ramai dan hidup lebih sering di jalan gitu. Itu sesuatu yang kayak hidup yang kayak berubah gitu ya. Perubahan drastis itulah yang bikin mental block itu muncul gitu ya. Meskipun sebenarnya keadaan itu adalah sesuatu yang kamu dan teman-teman inginkan kan sebenarnya ya, di mana secara nggak langsung itu ya. Karena siapa sih kan gitu yang bermusik tapi nggak pengen didengar sama pengen banyak terkenal, orang gitu. Iya. Tapi ternyata dari dirimu sendiri yang sudah mendapatkan spotlight itu ternyata tidak semudah, tidak semeriah yang diinginkan oleh orang-orang yang mungkin belum di tahapmu gitu ya.
Ya, dan ternyata tidak semengenakan yang kami bayangkan waktu itu. Nah, itu mungkin Ya. hal yang menarik juga. Maksudnya kan cukup banyak orang ya, bukan hanya musisi, tapi orang-orang kepengen terkenal. Tapi ternyata di dalam terkenal itu, ternyata kamu merasakan bahwa ya nggak semengenakan itu ya. 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 Bagaimana rasanya ketika spotlight itu kamu dapatkan dan kamu berubah drastis kehidupannya, termasuk kondisi psikis, muncul metal block dan kamu menggambarkan susah atau sulit keluar dari kasur ya. Hmm. Hmm. Mungkin bisa diceritakan apa yang kamu rasakan gitu pada waktu itu di momen yang benar-benar terpuruk gitu. Yang kamu kok pengen mager banget gitu kan kelihatannya. Ya. Saya waktu itu inget banget, saya jadi nggak bisa fokus sama hal apapun sih Mas. Ada kalanya saya ngebaca satu kalimat aja itu kayak rasanya nggak kelar-kelar gitu, kayak nggak bisa fokus. Kayak misalnya mental block dengan Aji Santoso Putro dan Baskara mental block dengan dan keulang-ulang gitu. Dan Ya. habis itu yang kayak jadi kayak mungkin kalau digambarkan kurang lebih dalam satu hari pas baru bangun itu kayak nggak ada, kayak rasanya nggak ada perasaannya gitu, kosong, benar-benar kosong. Lalu habis itu inget ada kerjaan, berusaha kerja gitu, tetap dari kasur cuma buka HP, tapi ternyata nggak bisa fokus juga. Dan habis itu jadi yang kayak apa namanya, sisa beberapa jam sebelum akhirnya kayak di hari itu pasti bisa keluar tempat tidur itu, sisanya cuman kayak ya menyalahkan diri sendiri aja gitu, kenapa sih bisa jadi kayak gini, apa sih yang salah gitu. Kenapa gue bisa nggak siap dengan keadaan ini gitu, kenapa, dan karena ada keadaan ini kenapa gue jadi mikirin hal-hal yang harusnya tuh nggak perlu dipikirin lagi gitu. Jadi kayak efek domino, semuanya tuh jadi dipikirin gitu. Jadi hal-hal kecil yang mungkin nggak penting gitu untuk dirasain sebegitu dalam ya, jadi sedih banget itu. Jadi kepikiran juga gitu semuanya. Dan itu wah, nggak enak banget rasanya, kayak nggak pernah tenang gitu. Tidur nggak bisa tenang, bangun juga nggak bisa tenang gitu. Pingin tidur banget karena capek, tapi nggak pengen tidur karena takut ketemu besok gitu, takut dengan Ya. jadwal yang tiba-tiba bisa masuk lagi, kenapa gitu. Iya, iya. Saya sedikit banyak bisa merasakan, apalagi kalau situasi yang sangat gelap itu berlangsung cukup lama gitu. Apakah kamu juga ini berlangsung beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan? Atau kalau boleh tahu ke profesional nggak, ke psikolog psikiater gitu kah? Waktu itu enggak, walaupun saya juga ada beberapa kenalan itu, teman-teman terdekat saya juga ada yang memang bekerja sebagai profesional ya, yang dari saya kenal dari umur saya kuliah pun mereka memang beberapa angkatan lebih tua dari saya, jadi mereka masuk ke dunia profesional duluan, jadi di bidangnya mereka juga udah mencapai umur dan level profesional yang udah praktek gitu. Tapi waktu itu enggak sih, sampai akhirnya saya berlarinya ya ke orang-orang terdekat gitu, tapi waktu itu enggak ke sana gitu. Itu mungkin salah satu yang mungkin kesalahan saya juga, karena waktu itu saya sempat mikir yang kayak kalau saya datang ke mereka berarti secara tidak langsung diri saya mengiyakan kalau ini parah gitu, kalau ini genting. Dan dengan berpikir seperti itu saya takut yang kayak bisa makin ngedrop lagi gitu. Tapi sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya memang sebenarnya bisa membantu dengan baik kan profesional harusnya gitu. Stigma-stigma itu pun sendiri yang walaupun saya tahu salah, kadang-kadang untuk dalam diri saya sendiri tuh dilanggengkan gitu loh. Yang kayak tahu harusnya tuh cerita aja ke orang gitu. Kalau misalnya oh gue punya ini gue punya itu, tapi kan selalu tetap ada ketakutan itu gitu, berkaca dengan pengalaman teman-teman yang mungkin pernah terbuka, cuman habis itu malah kayak dipandangnya beda, malah dikasihanin segala macam, yang kayak jadi serem, jadi takut ntar saya digituin juga gitu sama orang, dan kayak saya sendiri yang kayak jadi merasa kayak oh ya berarti ini udah parah banget gitu. Itu sebenarnya dengan melakukan hal-hal seperti itu saya jadi makin parah, karena nggak datang ke profesional, nggak terbuka juga yang 100% terbuka gitu ke orang-orang terdekat. Jadinya Berlangsung nggak berapa ada. lama itu, Bas? 2 minggu, 2,5 minggu gitu ada, Mas, waktu itu. Oke. Dan gimana kamu bisa coping this situation gitu? Karena saya pun juga pernah ngalamin, dan seperti katamu tadi, aku setuju bahwa kadang aku juga nyaranin ke psikolog, psikiater, tapi bisa jadi untuk diterapkan ke diriku sendiri itu kayak jadi takut juga gitu kan. Ya, udah tahu bahwa oh iya kalau keadaan seperti ini mesti ke profesional, ke psikolog, psikiater gitu. Tapi belum tentu kalau diterapkan ke diri kita sendiri juga iya gitu. Ada ketakutan. Nah, kamu gimana waktu itu
bisa keluar dari kondisi itu, atau kondisi itu bisa terurai, apa yang kamu lakukan? Akhirnya saya nggak tahu ya waktu itu kesambet apa, tiba-tiba satu pagi saya bangun dan saya mikir kayak, jadi kayak punya apa namanya, analisa bodoh gitu loh, kayak kayak hipotesis untuk diri sendiri yang kayak, jangan-jangan saya merasa kayak gini gara-gara ada energi terlalu besar yang saya simpen gitu dalam bentuk cerita atau kemudahan ini yang nggak keluar gitu. Jadi mungkin harus dikeluarin, entah bentuknya apapun. Kalau ternyata ngobrol itu dengan orang-orang terdekat itu kurang gitu, kurang menguras energi ini biar keluar, biar jadi uap di udara gitu. Dan yang sudah saya lakukan pun cuman ternyata belum seberhasil itu gitu, membantu saya merasa lega. Mungkin harus ada bentuk lain gitu, dan akhirnya saya mulai nulis lagi gitu. Nggak saya paksain banget, tapi yang kayak dalam satu hari sesiapnya batin dan fisik saya aja gitu untuk mulai kayak megang pulpen, megang kertas, dan berdiri di depan instrumen atau ya gitar atau piano lagi untuk mulai nulis gitu. Karena mungkin ya ternyata mungkin mereka ini cuma perlu didokumentasikan dengan rapih. Jadi kayak ibaratnya tuh mereka buku yang ditaruh dalam dada berat kan gitu. Ini bukunya memang harus ditaruh di rak gitu. Maksudnya diceritakan dengan dan didokumentasikan dengan rapih. Biar abis itu ya udah, kalau mau dibuka lagi untuk belajar ke depannya bisa. Kalau mau ditinggalin, yang penting udah keluar, udah disusun dengan rapi juga bisa gitu. Dan ternyata itu yang lumayan membantu lah gitu. Saya merasa yang kayak ternyata dengan mencoba makan semuanya sendiri gitu di dalam hati gitu, ternyata itu nggak membantu gitu. Memang itu mungkin kayak tadi saya bilang gitu, itu ibarat energi yang harus dikeluarin, karena kepala saya memang secara aktif berusaha kayak mengeluarkan itu gitu, pada akhirnya nggak diem di sini terus. Oke. Jadi lebih ke ini ya, mendokumentasikan emosi ya, mendokumentasikan rasa menjadi tulisan dan akhirnya terus jadi lagu gitu ya. Dokumentasi rasa emosi itu jadi lagu. Saya pernah dengar kamu pernah bilang bahwa gini, mantra-mantranya Kunto Aji itu layaknya gempa di dalam laut, ya. Dan India itu adalah tsunami-nya. Benar gitu ya? Ya. Berarti India dengan albumnya Menari dengan Bayangan itu ada karena mendengarkan lagu-lagu mantra-mantra Kunto Aji. Iya, karena saya 2 minggu itu cuma dengerin albumnya Mas Kunto doang. Ya, itu apa yang kamu rasakan? Maksudnya apakah ada satu lagu yang klik banget terus memantik kreatifmu untuk menuliskan atau berkarya gitu? Sulung dan Bungsu sih, ya, yang menurut saya paling punya kesan gitu ya, yang paling baik membantu saya di momen itu Sulung dan Bungsu gitu. Cukupkanlah ikatanmu gitu loh. Dan saya ingat banget pertama kali saya dengar lagu itu, misheard sebenarnya, salah dengar, tapi yang ternyata logis juga, menjadi kayak cukupkanlah ingatanmu, yang kayak ya udah relain aja gitu. Itu udah kejadian, berdamai sama diri sendiri aja. Ada beberapa lagu di album itu juga yang selama proses saya waktu itu mental block ini, kurang lebih kayak saya agak gak berani dengerin gitu, karena takut ngorek luka lama dan kayak hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Cuman akhirnya pas saya mulai beranikan dengar beberapa kayak Pilu Membiru gitu, Jakarta ternyata emang harus didengerin satu kesatuan gitu loh. Itu pun secara kreatif membantu saya memiliki pola pikir bahwa ya memang yang namanya album secara teknis, secara kreatif itu dia harus satu kesatuan gitu. Ada lagu yang mungkin kayak ya kedengarannya gini aja, cuman dia harus ada di situ gitu, karena dia jembatan antara titik A ke titik B gitu. Tapi secara batin gitu, yang saya pelajarin dari pas, oh ternyata memang harus dengerin Film Membiru dulu sebelum sampai ke sini gitu. Kalau cerita itu harus diceritain, cerita itu harus diselesaikan gitu. Nggak bisa sepotong, kita nggak bisa memilih untuk mengingat hal-hal yang mengenakan aja. Kita juga harus kayak berdamai kalau kita ada di sini gitu, ini enak, ada gak enaknya juga, tapi ini juga bisa kejadian karena 1, 2, 3 hal-hal tidak mengenakan yang lain gitu. Karena kayak, dan saya juga ingat banget di momen itu Mas JJ gitu, Jason Ranti juga sering bilang ini, tapi saya ngelihat lagi tulisan dia yang ditulis ulang oleh orang lain di internet. Mas JJ bilang, ya hidup itu kan cuma kecelakaan-kecelakaan kecil yang kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang bahagia gitu. Dan ya buat saya bener juga gitu. Cuman bisa didokumentasikan dengan rapi aja, yang udah lewat diselebrasikan. Maksudnya saya menyesal 1000% pun nggak bakal bisa balikin waktu kan, karena kita
di momen ini manusia belum punya mesin waktu gitu. Iya. Kita cuman bisa kita cuman bisa belajar dan bersyukur dan bergerak aja gitu. Dan Iya. saya waktu itu banyak hal-hal lain gitu yang saya pikirin juga, saya dapat pembelajarannya masing-masing. Spesifik yang ngomongin kehidupan saya yang berubah total itu, saya juga cuman yang kayak, ya iya emang gitu, sekarang nggak enak, tapi bersyukur aja karena banyak banget yang berusaha mencapai titik ini dan belum berhasil sampai sekarang gitu. Iya. Karena Iya. ya saya makin percaya juga gitu loh, kalau kayak kalau kita berdoa agar turun hujan, kita juga harus siap dengan kubangan pada akhirnya. Karena pasti dengan hujan ada kubangan gitu. Saya memang merasa ketika dengerin lagu-lagunya Kunto Aji, mantra-mantra itu kayak ya sedih, ketika sedih terus ditimang-timang gitu. Tapi ketika denger albummu itu kayak ditampar gitu. Kayak beneran Iya, iya, kayak iya. apa ya? Aku pertama kali dengerin itu kayak ada kayak umpatan gitu di dalam diriku kayak bener juga ya gitu kayak gitu. Dan itu ada warna yang lain dan aku sebagai orang yang bergerak di kesehatan mental ya sangat berterima kasih lah karena teman-teman juga menyuarakan hal ini gitu. Ya. Selain mendokumentasikan rasa sebagai upaya untuk keluar atau mengurai mental block, sebagai musisi ketika di atas panggung, energi penonton itu gimana menurutmu? Apa yang kamu rasakan gitu sebagai misal kamu membawakan lagu-lagu Hindia gitu di atas panggung, Oh iya, nyanyi iya, iya. secukupnya gitu ya. Itu selalu jadi obrolan dengan kawan-kawan musisi yang lain ya gitu Mas. Kami merasa benar-benar energi penonton itu sesuatu yang nggak bisa digantikan gitu dengan apapun. Jauh berbeda Pertunjukannya dibandingkan online ya. jauh jauh jauh, walaupun tetap menyenangkan gitu. Kayak 1-2 hari setelah pertunjukan online-nya dapat banyak pesan dari kawan-kawan gitu di internet yang kayak, oh kemarin nonton ini bagus segala macam bla bla bla. Tapi melihat langsung orang bisa tersenyum gitu, orang bisa teriak, orang bisa bisa lupa kalau ini hujan atau dia keringetan dan dia masih bergerak gitu. Itu sesuatu yang sangat sangat menyenangkan gitu. Saya selalu merasa harus mencoba menerapkan pola pikir bahwa selama saya di panggung itu saya pemahat gitu, dan yang dipahat itu tanah liatnya itu energi penonton. Karena kadang-kadang ada pertunjukan yang secara teknis tuh berantakan, entah panggungnya tidak memadai, alatnya ada yang kenapa-napa. Tapi kalau penontonnya seru tuh selalu jadi ya seneng-seneng aja gitu pada akhirnya. Dan saya cuman selama di panggung terutama sebagai Hindia gitu, saya cuman berusaha, dan kawan-kawan semua ya, dengan bandnya Hindia Lomba Sihir nama nama grupnya, kami cuman berusaha gimana caranya mungkin misalnya kalau waktu itu ya sebelum pandemi ini, misalnya ada pertunjukan hari Sabtu atau hari Minggu gitu dan besoknya itu Senin mereka bekerja lagi, setidaknya selama sejam mereka nonton kami itu mereka lupa masalah besok gitu loh. Dan dengan perasaan-perasaan yang mungkin sehari-hari terlihat baik-baik aja gitu, tapi pas nyanyi secukupnya, pas nyanyi beberapa lagu itu nyanyi bisa kencang banget, bisa yang kayak di barisan depan saya suka ngelihat beberapa penonton nggak sengaja nangis gitu. Dan ya kami cuma berusaha menjadi penyalur aja gitu, jadi megafon yang kayak yuk kita buang apa namanya, kita luapin apa yang pengen diluapin tuh ke udara gitu. Ya, jadi musik itu sebatas yang aku dengar dari kamu, musik itu menurutmu adalah sebuah ruang untuk berekspresi, mengekspresikan emosi, ya, untuk bahkan untuk berkontemplasi, untuk meditatif, sarana untuk meditatif, Ya, dan sarana untuk terapi, gitu ya, terkait kesehatan mental, terkait mental block, gitu. Menurutmu, kalau ada orang berstatement bahwa musik itu bisa membantu menyehatkan mental, gimana menurutmu? bagi saya sih sebenarnya, maksudnya kesehatan mental ini kan sesuatu yang walaupun memang hal yang nyata, tapi dia mungkin bukan hal yang tangible gitu, bukan sesuatu yang bisa Hmm. dipegang secara fisik, seperti benda padat gitu, seperti yang kayak kita tahu orang sakit karena dia ada tumor di badannya atau ada flek di paru-parunya gitu loh. Itu sesuatu yang hanya bisa didiagnosa secara spesifik, secara klinis itu oleh profesional gitu, dan juga hanya bisa dirasakan oleh yang merasakan. Jadi untuk saya pribadi, kalau bahkan ada yang bilang kalau ya makasih lagu-lagunya menyelamatkan gitu. Mungkin untuk beberapa orang terdengar berlebihan, tapi kalau misalnya memang dia merasa seperti itu, kita siapa untuk menghakimi dia bilang kalau Ya, nggak mungkin lagu ini bisa nyembuhin lo gitu. ya, Nggak ya, juga ya. gitu, maksudnya dengan kita berbicara bahwa satu lagu ini tuh ada orang ngeklaim kayak, oh dia merasa tersembuhkan mendengarkan album mantra-mantra Kunto Aji, dan kita bilang ini nggak mungkin, lo berlebihan. Itu aja menurut saya kita udah melanggengkan
stigma yang buruk gitu Benar. tentang kesehatan Ya. mental. Hmm. Karena kita secara tidak langsung ya melakukan kayak ya kita seperti mengadili gitu loh. Hmm. Siapa kita Ya. gitu untuk mengadili hidup Ya. orang lain pada akhirnya. Ya. Dan ini kan apa kita jadi kayak ngejudge orang dan kita terkurung dalam judgement kita gitu. Iya, Bahwa orang itu kalau menyatakan mental itu harus begini begitu padahal setiap orang punya ruang sendiri untuk menyatakan mentalnya. iya betul sekali. Iya, untuk pertanyaan di akhir ini pertanyaan yang di luar mental block dan mental health, pertanyaan iseng sih, ringan aja. Buku, film, sama lagu. Buku apa yang bisa kamu referensikan ke teman-teman? Buku apa yang ngena banget di kamu gitu? Jadi ini mungkin nggak ada satu buku yang spesifik ini yang sahih gitu, ini yang terbaik Ya, bagi saya yang atau paling film kamu itu suka gitu lah. nggak ada. Cuman kebetulan saya lagi baca ulang dan saya suka lagi itu ini sebenarnya buku yang lumayan mungkin tanda kutip agak lumayan akademis atau kayak aplikatif secara SDM ke HR-an gitu di kantor. Stuart De Bono pernah nulis buku Six Thinking Hats judulnya. Oke. Dia menjelaskan Edward de tentang Bono ya? bagaimana Ya, dia oke. menjelaskan kayak kita itu berpikir dalam menyelesaikan masalah itu harus bisa melakukan kompartementalisasi di kepala gitu loh. Kapan kita mengkritik diri sendiri, kapan kita membanggakan diri sendiri, kapan kita memberikan ide gitu. Dan itu bagi saya aplikatif dalam segala keadaan gitu. Bahkan untuk mengatasi entah mental block atau apapun yang mungkin sedang kita rasakan dan gak enak gitu. Kayak yang dipaparkan di buku itu saya merasa yang kayak oh ini mungkin cara yang lumayan aplikatif untuk memberikan tenggat waktu ke diri kita sendiri kalau emang ya perasaan itu nggak bisa dilogikain, cuman bisa dirasain, makanya namanya perasaan. Dan ya udah kasih tenggat waktu aja kapan kita mau sedih, habis itu kapan kita mau kritik diri kita sendiri, habis itu kapan kita mau maju gitu. Jadi dia di buku itu menjelaskan kalau segala macam hal gitu sebenarnya bisa dibagi-bagi tahap ya gitu dalam berpikir. Ya. Dan itu Yang topi lumayan, warna-warni itu kan ya? ya yang tapi warna-warni, Ya. yang warna hitam itu mengkritik, yang warna merah itu yang potensi menjadi masalah gitu. Jadi membicarakan apapun itu bisa bisa dengan teori 6 topi itu gitu. Oke. Kalau buku berarti itu ya Edward de Ya, Bono, Six Thinking thinking Hats. heads. Film apa, Bas? Satu Hmm, referensi film. banyak sih, cuman mungkin gara-gara belum lama ini saya baru nonton lagi Forrest Gump. Oh, Forrest Gump, Uh, Tom Hanks, ya. Tom Hanks. Ya. Saya ingat banget saya pertama kali nonton film itu mungkin itu masih lumayan kecil, masih SD gitu. Dan waktu itu yang kayak, wah menarik Oh. sekali film ini, settingannya banyak, pindah-pindah gitu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Cuma setelah saya menjadi dewasa, saya nonton film itu lagi, ternyata film itu sangat-sangat-sangat Iya. menyentuh gitu loh, yang kayak secara nggak langsung film itu berbicara loh kadang-kadang yang bikin ribet hidup itu kita sendiri gitu. Cuman kita bisa yang kayak ya bersyukur kayak tadi yang saya rasakan gitu, bersyukur sama apa yang terjadi, belajar dari apa yang salah gitu. Dan yang kayak seperti kata Forrest Gump di film ya kan, hidup itu kayak box coklat yang kita beli di supermarket gitu. Kita nggak tahu kotak pertama itu rasanya apa, kotak kedua itu rasanya apa. Tapi box itu dibeli, kalau udah kita beli, kalau ada satu coklat yang belum dimakan di terakhir itu jadi mubazir. Jadi lanjut terus aja gitu. Maksudnya yang kayak jadi secara nggak langsung saya juga melihat gitu kayak film itu secara tidak langsung bilang kalau kegagalan itu terjadi bukan di saat ada musibahnya, tapi di saat kita berhenti berjuang lagi untuk ngelewatin musibah itu gitu dan belajar dari situ gitu. Oke, terakhir musik, lagu atau musisi ya. Selain John Mayer ya. Saya lagi dengar ulang lagi ini band 90-an. Dia cuma punya satu album. Tapi salah satu lagu terbesar waktu itu jadi soundtrack film A Walk to Remember, New Radicals yang Someday We'll Know, Mandy Moore yang main. Terlepas dari pembawaannya mereka dan pemilihan kata dan judul lagu yang nyeleneh banget di album itu banyak banget menurut saya pribadi kayak bukan pembelajaran hidup sih, tapi refleksi hidup lah mungkin yang ada di album itu gitu loh. Kalau ngomongin hidup, album itu tuh ngomongin banyak sekali spektrum gitu, nggak cuma percintaan doang, mungkin kayak seperti kebanyakan album pop yang lain gitu. Dia ngomongin ketakutan dia datang ke ke satu tempat karena punya trauma gitu. Dia ngomongin hal-hal yang
nggak pernah bisa dia lupain pas dia lihat masih kecil dan sampai sekarang berpengaruh ke dia pas dia sampai dia udah jadi dewasa sekarang gitu. Dan ya mungkin kayak gitu ya, mungkin hal-hal kayak gitu yang saya suka gitu, kayak dari Forrest Gump yang emang plotnya tuh hampir nggak ada, emang cuma ngomongin hidup aja Iya. gitu tentang satu orang yang mungkin terlihat sangat simpel, nggak mikir, tapi modalnya dia itu cuma satu, dia orang baik gitu. Dan di New Radicals yang ini yang satu album memang hanya ngomongin hidup gitu. Saya suka dengan hal-hal yang mungkin terlihat biasa gitu, biasa aja sehari-hari banget, tapi sebenarnya banyak yang kita bisa banyak berkaca dari cerita-cerita itu gitu loh. Karena buat saya kadang-kadang yang paling susah itu menemukan elemen puitis dari hal-hal sehari-hari gitu. Dan itu juga yang saya selalu sampai sekarang masih berusaha olah dan latih terus di Hindia gitu. Menulis sesuatu yang sehari-hari menjadi sesuatu yang mungkin punya elemen puitis tapi kita nggak pernah sadar gitu pada akhirnya. Oke. Elemen puitis dalam hidup sehari-hari. Yeah. Itu menarik sekali, diksi yang asik sekali. Untuk menutup obrolan ini, Bas, menurutmu hidup itu apa? Buat saya hidup itu maraton, Mas. Maksudnya bukan buat balapan gitu. Jangan pernah takut ngelihat, kok nih orang udah bisa kayak gini ya. Kok orang ini udah nikah, saya belum. Orang ini udah sembuh, saya belum. Orang ini udah bisa lanjut beasiswa, saya belum. Kita kan semua punya kecepatan masing-masing gitu. Yang penting kita secara ikhlas selalu mau berusaha aja. Dan kayak maraton ini kan kita, kalau kita ikutan lomba maraton kan kita bukan berpikir gimana cara kita paling depan sekarang gitu loh, tapi gimana cara kita sampai ke garis selesai aja gitu dengan kecepatan masing-masing pada akhirnya, dan melihat apa yang terjadi di kiri kanan kita selama kita berjalan gitu, sepanjang perjalanannya, sepanjang pengalaman hidupnya gitu. Niscaya semoga kalau bisa lah ya, semua orang memang nggak ada yang merasa ini tuh bukan kompetisi gitu. Jadi harusnya jadi banyak sekali masalah-masalah di dunia ini mungkin yang bahkan levelnya makro tuh berkurang gitu loh. Karena sebenarnya kita semua punya cara masing-masing menyikapi sesuatu dan berjalan, dan ya nggak perlu balap-balapan. Jadi lebih ke bukan seberapa cepat, tapi lebih ke seberapa tangguh dan bertahan kita menjalani hidup ini gitu ya. Iya, betul. Oke, gitu. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Yes, Mas, terima kasih banyak. Ya, sukses terus buat Hindia sama Fish-nya ya. Oke, sehat-sehat ya. Oke, terima kasih. Yes. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi obrolan sama Baskara Putra. Keren banget ya. Semoga semuanya bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat malam.